Kilas Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang kedua tentang bab 2 adalah teori himpunan. Kita lihat pengertian teori himpunan yang biasa kita lakukan atau biasa kita lihat dalam kehidupan kita adalah apabila dia berada dalam satu kelompok tertentu, maka itu disebut dengan himpunan. Misalnya pengusaha, kita menyebut pengusaha, berarti di situ adalah himpunan pengusaha. Anak-anak, berarti himpunan anak-anak. Pegawai, berarti himpunan pegawai. Atau biasa juga disebut dengan himpunan itu sama dengan set atau dengan kelompok, set atau kelompok. Set atau himpunan atau kelompok merupakan kumpulan dari suatu objek atau benda atau tanda yang berbeda. Objek yang atau benda yang berbeda dalam himpunan disebut sebagai anggota atau unsur atau elemen dari himpunan yang bersangkutan. Tanda atau cara penulisan himpunan dapat dilakukan dengan huruf besar atau huruf kapital seperti huruf A, huruf B, huruf C, dan seterusnya. Sedangkan anggota dari suatu himpunan dimuat dalam tanda kurung, baik tanda kurung siku, tanda kurung kerawal, tanda kurung biasa, seperti ini, Nah, di dalamnya tiap-tiap anggota dari setiap himpunan tersebut dipisahkan dengan tanda koma. Jadi di dalam sini adalah ada koma, koma dan sebagainya. Oke, kita lihat cara penulisan daripada himpunan. Cara yang pertama dapat digunakan adalah cara tabel atau cara daftar. Jadi kalau ada sebuah himpunan, kita tuliskan dalam bentuk cara daftar, seperti ini. Himpunan atau set A terdiri dari bilangan ganjil di bawah 10. Di bawah 10 bilangan ganjil adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, jadi 1, 3, 5, 7, 9 bisa kita katakan bahwa 1 adalah elemen daripada himpunan A, 3 adalah elemen daripada himpunan A, kemudian 5 adalah anggota atau elemen daripada himpunan A, 7 adalah himpunan dari anggota daripada himpunan A, dan 9 adalah anggota daripada himpunan A. Nah, sedangkan selain itu tidak disebut sebagai anggota himpunan A atau bukan anggota daripada himpunan A. Cara penulisannya seperti ini. Misalnya 2 bukan himpunan dari A, 4 bukan himpunan anggota dari himpunan A, 6 bukan anggota himpunan A, dan 8 bukan anggota himpunan A. Cara yang kedua adalah cara daftar yang lain, Cara daftar yang kedua, misalnya sebuah himpunan yang anggotanya terdiri dari nama. Nah, maka kita buat nama itu ke dalam kurung himpunan. Seperti contoh, himpunan anggota terdiri dari Irma, Ina, Ika, dan Ida. Kita masukkan bahwa B sama dengan himpunan dari Irma, Ina, Ika, dan Ida. Selain daripada keempat nama tersebut bukan anggota daripada himpunan D. Cara kedua adalah cara menggambarkan sifat. Cara menggambarkan sifat seperti ini. Misalnya tadi sudah contoh pertama adalah bilangan ganjil di bawah 10. Jadi kita sebut A adalah himpunan beranggotakan X di mana X adalah bilangan ganjil yang lebih kecil dari 10.
Atau kita berikan contoh seandainya Irma, Ina, Ika, dan Ida ini adalah artis, maka kita sebut bahwa himpunan B adalah himpunan yang beranggotakan X, demikian di mana X adalah bintang film. Seperti itu. Cara penulisannya bisa dengan cara daftar, bisa dengan cara menggambarkan sifat. Tanda yang sering digunakan dalam teori himpunan atau teori set adalah subset. Subset adalah sebuah himpunan di mana seluruh anggotanya merupakan bagian dari anggota himpunan lainnya. Ya. Subset itu cara penulisannya seperti ini. Ya. C ada garis di bawahnya. A subset daripada B, berarti bahwa himpunan A adalah subset daripada himpunan B. Artinya apa? Himpunan A, anggota himpunan A dikandung atau dimuat oleh himpunan B. Contohnya seperti ini. Himpunan A 1, 2, himpunan B 1, 2, 3, 4. 1, 2 ini adalah ini dan ini. Itu disebut A adalah subset. Sedangkan sebuah himpunan di mana seluruh anggotanya bukan merupakan bagian dari anggota himpunan lainnya dinamakan bukan subset. C kebalik garis bawah ya. A bukan subset B, berarti bahwa A adalah bukan subset daripada himpunan B, atau anggota A tidak dikandung atau dimuat oleh himpunan B. Seperti ini. Himpunan A adalah 16, himpunan B 1, 2, 3, 4. 16 ini tidak ada pada B, jadi bukan subset. Yang kedua adalah himpunan sama. Himpunan sama adalah sebuah himpunan di mana seluruh anggotanya merupakan anggota himpunan lainnya. Jadi anggota dan jumlahnya sama, ya. Jadi anggota dan jumlah dari kedua himpunan itu adalah sama. Itu yang dikatakan dengan himpunan sama. Seperti ini, himpunan A sama dengan 1, 2, dan 3. Himpunan B 1, 2, dan 3. Maka himpunan A sama dengan himpunan B. Jika ada di dalamnya salah satunya tidak sama, atau jumlah anggotanya beda atau tidak sama, maka disebut dengan tidak sama, himpunannya tidak sama. Seperti dengan contoh sebagai berikut. A adalah himpunan 1, 2, 6, B adalah 1, 2, 3, 4. Nah, himpunan A 3 anggotanya, himpunan B 4. 1, berarti tidak sama dari jumlah. Yang kedua, tidak sama lagi dari segi anggota. Anggotanya 1, 2, 6. Sedangkan B adalah 1, 2, 3, 4. Jadi disebut bahwa himpunan A tidak sama dengan himpunan B. Kemudian himpunan kosong. Ya, tandanya seperti ini atau dua buah kurung, tanda kurung. Adalah sebuah himpunan di mana seluruh anggotanya bukan merupakan anggota himpunan lainnya. Kita katakan bahwa himpunan A adalah himpunan profesor yang berusia lebih muda dari 10 tahun. Ya. Nah, kita balik lagi bahwa apakah ada profesor yang berusia kurang dari 10 tahun? Jawabnya tidak ada. Maka himpunan A disebut himpunan kosong. Atau himpunan B adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi dengan 2. Himpunan ganjil tidak bisa habis dibagi dengan 2, jadi kita sebut himpunan B adalah himpunan kosong. Kemudian himpunan semesta S adalah seluruh anggota yang terdapat pada beberapa himpunan lainnya. Nah, misalnya himpunan A 1, 2, 3, 4, himpunan B 5, 6, 7, A, B, C, himpunan C adalah 7, 9, 10, DE. Maka himpunan semestanya kita masukkan semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, A, B, C, DE. Ini secara tabel, daftar, dan ini secara sifat. Ya. Kemudian operasi himpunan.
Bentuk-bentuk pengoperasian himpunan digunakan adalah satu, irisan. Irisan biasa juga disebut perpotongan atau interseksi. Maksudnya adalah dua buah atau lebih anggota himpunan yang saling beririsan atau sama. Lambangnya seperti ini, ya. Lambangnya seperti ini. Yang dibaca irisan antara A dan B atau A irisan daripada B. Contoh, himpunan A 13710, himpunan B 13711. Maka yang sama adalah 3 dan 7. Maka kita buat dalam diagram Venn-nya adalah lingkaran pertama adalah himpunan A, lingkaran kedua adalah himpunan B. Nah, antara lingkaran A, lingkaran B ini yang sama kita arsir dengan angka 7 tadi, 3 dan 7. Ya. Kemudian gabungan atau union. Gabungan biasa juga disebut union. Maksudnya adalah dua buah atau lebih himpunan digabung menjadi satu. Lambangnya adalah A union B. Seperti ini lambangnya. Yang dibaca dengan gabungan antara A dan B. Contoh, himpunan A adalah 13710, himpunan B himpunan B adalah 371112, maka A union B adalah 137 10 11 12. Diagram PN-nya seperti ini, semuanya diarsir, ya, semuanya diarsir. Kemudian yang berikutnya adalah selisih. Selisih dua buah himpunan, misalnya himpunan A kurang himpunan B. Lambangnya seperti ini kurang nih. Ya. Yang dibaca selisih antara A dan B atau A kurang B. Ya. Misalnya himpunan A sama dengan 13710, himpunan B 371112. Jadi kalau A dikurang B, himpunannya adalah 1 dan 10. Ada di A, tidak ada di B. Kalau kita balik lagi, B dikurang A, B dikurang A adalah 11 dan 12. Ada di himpunan B, tidak ada di himpunan A. Ini contohnya, ya. Ini contoh yang pertama. Ini contoh yang kedua. Diagram Venn-nya. Kemudian komplement menyatakan bukan anggota dari suatu himpunan, yang anggotanya diperoleh dari beberapa himpunan ataupun terhadap himpunan semesta. Himpunan semesta adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Himpunan A adalah 1, 3, 6, 10. Maka A komplement, himpunan A komplement adalah ada di semesta tapi tidak ada di himpunan A. Yaitu 2, 4, 5, 7, 8, dan 9. Seperti ini cara membuat diagramnya. 2, 4, 5, 7, 8, 9 ini ada di dalam, ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara kita kalau kita menggunakan secara simultan atau secara serempak atau bersama-sama dari dua atau lebih daripada bentuk operasi? Kita berikan contoh, misalnya S adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Himpunan A adalah 1, 3, 5, 6, 7. Himpunan B 2, 4, 5, 7. Himpunan C adalah 4, 6, 7, 8. Nah, jika ada pertanyaan seperti ini dalam kurung A intersection B union C, maka yang pertama diselesaikan dulu adalah yang di dalam kurung, ya, yang di dalam kurung. Setelah itu lanjut yang di luar kurung. Ini dulu yang diselesaikan. A intersection B. Apa intersectionnya? Ada di A, ada di B, yaitu 5 dan 7. Ya, 5 dan 7. Kita buatlah seperti ini dan kemudian kita buat gabungan atau union menjadi 4, 5, 6, 7, 8. Berikutnya adalah A union dalam kurung B intersection C. Maka yang pertama juga kita selesaikan adalah yang dalam kurung B intersection C. Ini dulu yang diselesaikan.
ada di B, ada di C. Yang ada di B dan ada di C adalah 4 dan 7. Kemudian kita unionkan dengan himpunan A. Maka kita dapat 1, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian yang ketiga, B intersection dalam kurung A union B. Nah, kita selesaikan dulu yang dalam kurung, yaitu union seperti ini. Ya. Kita gabungkan yaitu 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita interseksikan dengan B. Himpunan B 2, 4, 5, 7. Nah, kita yang ada di dalam himpunan A union C-nya adalah 4, 5, 7. Ya, 4, 5, 7. Kemudian yang berikutnya adalah A intersection B, A intersection C. Ya. Jadi A intersection B intersection C adalah ada di himpunan A, ada di himpunan B, ada di himpunan C. Ini himpunan A, ini himpunan B, ini himpunan C. Berarti angka 7. Nah, bagaimana kalau seandainya dari 3 himpunan ada satu himpunan yang tidak ada? Maka kita sebut sebagai himpunan kosong. Ya. Nah, yang berikutnya adalah A intersection B union C. A intersection B union C. Perhatikan, ini A interseksi ini hasilnya. A intersection B union C. 4, 5, 6, 7, 8. Kita lihat dalam himpunan semesta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti A intersection B union C komplement adalah 1, 2, dan 3. Kemudian A union B dalam kurung B intersection C komplement. Nah, ini nomor 2 kita sudah dapatkan angkanya. Di luar dari ini ada pada himpunan S atau himpunan semesta, yaitu 2 dan 8. Kemudian perkalian matrik. Ya, perkalian matrik. A kali B, ya, A kali B tidak akan mungkin sama dengan B kali A kalau perkalian matrik. Kita lihat contohnya, himpunan A adalah 1, 2, 3, B adalah A, B, C. Nah, kita lihat A kali A 1, 2, 3, himpunan 1, 2, 3 kali himpunan 1, 2, 3 hasilnya seperti ini. Kemudian A kali B 1, 2, 3 kali dengan A, B, C hasilnya seperti ini. Dan B kali A sama dengan A, B, C kali 1, 2, 3 hasilnya adalah ini. Dan yang berikutnya adalah B kali B adalah A, B, C kali dengan A, B, C. Ya. Nah, kemudian kita lihat tentang penerapan pada bidang bisnis atau keuangan. Ini ada saya berikan contoh di dalam pengamatan terhadap penduduk di sebuah desa. Diketahui bahwa ada 252 kepala keluarga KK. Ya. Dan kita dapat informasi sebagai berikut. Sebanyak 125 KK memiliki sepeda, 120 KK memiliki radio, 100 KK memiliki TV, 45 KK memiliki sepeda dan radio, 30 KK memiliki radio dan TV, 42 KK memiliki TV dan sepeda, dan 17 KK memiliki TV, radio, dan sepeda. Jika data tersebut di atas digunakan sebagai acuan bagi pemerintah, bahwa bila tidak memiliki salah satu dari ketiga jenis barang tersebut dikategorikan sebagai kakak miskin, maka tentukanlah berapa kakak yang tidak memiliki ketiga jenis barang tersebut atau kakak miskin yang layak mendapatkan bantuan. Nah, kita buat jumlah kakak, kita namakan himpunan semesta, yaitu 252. Kemudian kakak memiliki sepeda, kita berikan simbol sebagai himpunan A 125. Kakak memiliki radio, himpunan B 120. Kakak memiliki televisi 100 orang, kita berikan simbol C.
Kemudian memiliki sepeda dan radio berarti A intersection B sama dengan 45. Memiliki radio dan TV berarti B intersection C sama dengan 30. Memiliki TV dan sepeda A intersection C sama dengan 42. Dan memiliki sepeda, radio dan TV adalah A intersection B intersection C sama dengan 17. Apa yang harus kita lakukan supaya kita dapatkan berapa kakak miskin? Kita minta bantuan pada diagram Venn. Diagram Venn pertama itu adalah kakak memiliki sepeda, yang ini. Kemudian kakak yang memiliki radio dan kakak yang memiliki televisi. Setelah kita buat lingkarannya, ya, ketiga lingkaran tersebut, maka kita dapatkan satu lingkaran yang ada di A, ada di B, ada di C, yaitu ini. Kita masukkan angka 17 ini ke dalam. Ya, setelah itu baru kita lakukan yang dua. Yang dua barang. Kita mulai dari A intersection B, berarti ini intersection B. Nah, kita lihat berarti ini diagram Venn-nya. 45 sudah ada 17, berarti 45 dikurang 17 sama dengan 28. Ya, kemudian A B intersection C. B intersection C berarti ini. Yang ini adalah 30. 30 dikurang dengan 17 sama dengan 13. Kemudian yang memiliki TV dan sepeda A intersection C adalah ini A C, berarti yang ini, ya, berarti 42 dikurang 17 sama dengan 25. Nah, sekarang kita tinggal menentukan berapakah yang hanya memiliki sepeda. Yang hanya memiliki sepeda, kita sudah lihat, ya, hanya sepeda adalah 125. Ya. 125 ini kita kurangi dengan 28, kita kurangi 17, kita kurangi 25. Nah, hasilnya adalah 55 kakak. Ini 55 kakak. Kemudian yang hanya memiliki radio B 120 dikurangi dengan 28 dikurangi 17 dikurangi 13 sama dengan 63. Kemudian C hanya memiliki televisi 100 dikurang dengan 13 kurang 17 kurang 25 sama dengan 45. Oke, jadi kita sudah dapatkan angkanya. Nah, sekarang yang disebut dengan kakak miskin, ya, sama dengan himpunan seluruhnya dikurangi dengan 55, ya. Lima 55 dikurang 28 kurang 62 kurang 25 kurang 17 kurang 13 kurang 45. Ini adalah 252 dikurang dengan 245 sama dengan 7 kakak. Ya, 7 kakak ini adalah yang miskin.
Oke, seperti ini. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah suatu perusahaan importir mengimpor 100 unit barang. Agar barang siap dipasarkan, kebanyakan harus mengganti peralatannya karena rusak di perjalanan. Namun ada juga yang tidak perlu diperbaiki. Di bawah ini diberi data tentang keperluan alat-alat dan harganya. Yang pertama, 15 unit hanya memerlukan A, 10 unit hanya memerlukan C, 25 unit memerlukan C, 25 unit memerlukan D, 5 unit memerlukan A, B, dan seterusnya sampai dengan K. Ya. Ditanyakan, berapa buah output yang dapat dijual tanpa perbaikan? Berapa biaya rata-rata jika biaya lain jumlahnya 525, dan buat laporan keuangan persatuan waktu. Harga daripada alat A 1.500, harga alat B 2.000 per buah, dan seterusnya sampai dengan harga jual daripada produk tersebut. Nah, cara menentukannya kita juga buat sama dengan cara yang pertama, soal yang pertama. Ya, kita buat diagram Venn-nya. Tapi karena ini ada 4 barang, maka kita buat 4 buah lingkaran. Namun di dalam soal, ya, dalam soal atau data yang diperoleh tadi tidak ada keempat-empatnya barang tersebut. Maka dibuatlah diagram Venn seperti ini. Ya. Diagram Venn seperti ini. Nah, yang pertama kita harus lakukan adalah menentukan dulu daripada masing-masing. Kalau ini kita katakan A intersection B, B intersection C, C intersection D, D intersection A, B intersection D, A intersection B intersection D, B intersection C intersection D. Yang pertama kita selesaikan dulu yang 3, yang membutuhkan 3 barang. Ya. Kita mulai dari B intersection C intersection D. Nah, B intersection C intersection D. Berarti 4. Ini 4. Kemudian yang berikutnya adalah A intersection B intersection D. A intersection B intersection C D. Adalah 3. Nah, ini ada 3. Kalau kita sudah dapatkan itu, kita pindah lagi ke yang 2 kebutuhan barang, yaitu B intersection D dan seterusnya. B intersection D di sini adalah membutuhkan 7 unit. B D, perhatikan ya, B D membutuhkan 7 unit. Jadi 3 tambah 4 sama dengan 7. Tidak usah lagi kita tulis karena sudah ada. Kemudian D intersection A 8 unit. D intersection A, D intersection A sudah ada 3, berarti 8 kurang 3 sama dengan 5 ya. Kemudian C intersection D ada 8 unit yang dibutuhkan. C intersection D, C D, nah, berarti ini 8 kurang 4 sama dengan 4. Kemudian B intersection C sebanyak 10 unit. B intersection C. Nah, sudah ada 4, jadi 10 kurang 4 sama dengan 6.
Oke, kemudian A intersection B sebanyak 5 unit. A intersection B sudah ada 3 unit, berarti 5 kurang 3 sama dengan 2. Oke. Kemudian hanya 15 unit hanya memerlukan A. Kita tulis 15 ini langsung, tidak perlu dihitung. Kemudian 10 unit hanya memerlukan B. Nah, kita langsung tulis 10 di B. Kemudian 25 unit memerlukan C. 25 unit memerlukan C. Coba lihat. Sudah ada 6, 4, 4. Jadi 25 dikurang 6 kurang 4 kurang 4 sama dengan 11. Kemudian yang terakhir 25 unit memerlukan D. Ya, memerlukan D. Jadi ini 25. Sudah ada 3, 5, 4 dan 4. Jadi 25 dikurang 4 kurang 4 kurang 3 kurang 5 sama dengan 9. Ya. Setelah kita buat diagram Venn-nya ini, maka kita buatlah berapa jumlah output yang melalui perbaikan. Yang melalui perbaikan itu adalah seluruh yang ada di dalam diagram Venn itu. Yaitu 5 tambah 10 tambah 11 tambah 9 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 6 tambah 5 tambah 4. Itu sebanyak 69 buah yang memerlukan perbaikan sebelum dijual atau dipasarkan. Jadi karena pertanyaannya ini adalah berapa yang terjual tanpa perbaikan, maka S-nya tadi 100 buah atau jumlah yang diimport adalah 100 buah dikurangi 69 buah sama dengan 31 buah. Jadi 31 buah yang tidak mengalami perubahan atau perbaikan. Pertanyaan B-nya, berapa biaya rata-rata adalah jumlah biaya dibagi dengan 100 buah. Nah, jumlah biaya sama dengan biaya alat-alat A, B, C, dan D serta biaya tambahan sebesar 525.000 termasuk biaya impor. Analisanya sebagai berikut. Yang pertama dulu kita buat biaya alat A. Ini alat A yang diperbaiki. 25 tambah 2 tambah 3 tambah 5 sama dengan 25. Kali dengan harganya 1.500. Ya, jadi 37.500. Biaya alat B memerlukan juga 25. Ini B. 10 tambah 6 tambah 4 tambah 3 tambah 2. Kali dengan harga barang A, alat B. Nah, kita lihat 25 kali dengan 2.000 sama dengan 50.000 rupiah. Dan seterusnya kemudian kita masukkan biaya lain-lain 525. Kemudian di dalam soal disebutkan ada ya biaya import ya output per buah itu 50.000 ya. Jadi kita masukkan ke dalam perhitungan biaya yaitu 100 unit atau 100 buah dikali dengan 50.000 rupiah per unit sama dengan 5 juta. Setelah kita hitung semuanya, kita jumlahkan ke bawah ya, maka jumlah itulah yang disebut dengan jumlah biaya atau total cost ya, total cost. Nah, karena pertanyaannya adalah berapa biaya rata-ratanya, dalam teori ya, sesuai dengan ilmu teori biaya, average cost atau biaya rata-rata adalah jumlah biaya atau total cost dibagi dengan kuantitas. Jadi 5.812.500 dibagi dengan
100 unit sama dengan Rp58.125 per unit. Itu biaya rata-ratanya. Kemudian yang ketiga, membuat laporan persatuan waktu. Ya. Total biaya kita sudah dapatkan sebesar 5.812.500. Ya. Sedangkan total penerimaannya adalah atau TR-nya adalah 70.000 dikali dengan 100. Dari mana 70.000 per unit itu? Dari soal bagian Q. Harga jual daripada setiap produk tersebut adalah atau alat tersebut adalah Rp70.000 per buah. Jadi 70.000 per buah dikali dengan 100 unit, maka total penerimaannya adalah 7 juta. Nah, kita tahu bahwa jumlah keuntungan yang diperoleh di dalam kasus ini adalah TR dikurang TC, total penerimaan dikurangi dengan total biaya. 7 juta dikurangi dengan 5.812.500 sama dengan 1.187.500. Itu berarti bahwa perusahaan ini memperoleh laba. Selanjutnya adalah pekerjaan rumah. Silakan dikerjakan, kumpulnya nanti setelah ada pengumuman. Kelas Digital.